Ya, kembali bersama kami, mimpi pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur segera terwujud. Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara disahkan menjadi undang-undang dan untuk membangun ibu kota baru, pemerintah berjanji menghindari utang jangka panjang. Wilayah Sepaku di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur bakal menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta pasca disahkan RUU Ibu Kota Negara dalam rapat paripurna DPR. Ada banyak skema pendanaan yang diambil pemerintah untuk membangun ibu kota negara yang bernama Nusantara. Pemerintah berjanji akan menghindari utang jangka panjang selama proses pembangunan ibu kota negara. Dalam website Ibu Kota Negara IKN terungkap mayoritas pembangunan Ibu Kota Negara menggunakan APBN. Pendanaan Ibu Kota Negara sebesar 53,5% menggunakan APBN dan sisanya 46,5% menggunakan dana lain dari skema KPBU, swasta, dan BUMN. Sebelumnya pemerintah berencana hanya menggunakan 19,2% dari total APBN yang diperkirakan 466 triliun rupiah. Untuk menghindari pembangunan ibu kota negara berhenti di tengah jalan, proyek pembangunan dan pemindahan dimulai dalam waktu dekat. Namun untuk keseluruhan membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Oki Mahendra, dan Herdiansyah iNews melaporkan. Ya, RUU IKN sudah diresmikan menjadi Undang-Undang IKN oleh pemerintah dan DPR RI tetapi pemerintah wajib melakukan banyak hal sebelum membangun ibu kota baru bernama Nusantara di Penajam, Kalimantan Timur. Ketua DPP P3 yang juga anggota Pansus RUU IKN Ahmad Baidowi menyebut ada sejumlah langkah yang harus dipenuhi pemerintah sebelum mulai membangun ibu kota baru, seperti berkaitan dengan kelembagaan atau pemindahan ASN, dan peraturan turunan penting lantaran pembangunan ibu kota negara nantinya juga merupakan tanggung jawab kementerian dan lembaga lainnya. Ya, Pansus RUU Ibu Kota Negara dari fraksi PKS Eki Awal Muharram mengatakan bahwa apa yang diajukan pemerintah atau yang mewakilinya tidak memberikan gambaran meyakinkan bahwa ini layak untuk pindah ibu kota. Eki menegaskan ketika membahas rencana master plan tidak terjawab bahkan terkesan belum siap. Terkait dengan pendanaan janji bahwa ini tidak akan membebani APBN tidak terbukti karena berdasarkan naskah yang ada menggunakan APBN dan sumber lain yang sah serta KPBU. Tapi beberapa yang dari APBN tidak disebutkan. Ya, pemerintah resmi memiliki ibu kota negara baru bernama Nusantara. Undang-undang tentang IKN pun baru saja disahkan oleh DPR RI. Dengan adanya undang-undang ini, maka pembangunan akan segera dilakukan sehingga pada tahap awal 2022-2024 rencana pemindahan ibu kota bisa dilakukan secara bertahap dan kini kita akan membahas bersama Mas Rey Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia 5 Indonesia. Selamat sore Mas Rey. Selamat sore, Bung. Sehat, Mas Rey? Alhamdulillah sejauh ini Alhamdulillah. Kita bicara sekarang namanya udah UU IKN ya, bukan RUU ya, lagi. Tapi kalau betul, kita betul. Kembali ke awal, ini RUU-nya dibahas secara kilat 42 hari. Ini jadi sorotan banyak pihak. Tanggapan Anda? Ya, kan kalau Undang-Undang Omnibus Law itu diburu-buru karena ada desakan penolakan ya. Tapi Undang-Undang IKN ini diburu-buru karena ambisi sebetulnya gitu. Oke. Karena penolakan dari masyarakatnya menurut saya. Ya. Mas Rey, kalau ambisi, ada yang menyebut ini Jokowi legacy, seperti itu? Ingin seperti itu? Iya. Semacam itu gitu. Oke. Jadi kalau kontennya isinya macam-macam itu nggak banyak diprotes orang. Tetapi ya karena keinginan Pak Jokowi agar ibu kota ini segera dilaksanakan ya, dilakukan sebelum beliau berakhir masa jabatannya, saya kira itulah yang menjadi alasan utama dan paling utama ya proyek ini dilakukan gitu. Meskipun lagi-lagi tidak terlalu banyak orang yang meributkan kontennya gitu. Dan saya kira juga ya semua orang setuju-setuju aja perpindahan ibu kota. Bahkan saya juga ya. Saya sejak 2004 sudah mengusulkan supaya memang dilakukan perpindahan ibu kota negara gitu. Tetapi model cara yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini memang terkesan sangat buru-buru dan ya pada tingkat tertentu agak banyak menerobos persoalan-persoalan yang baik substantif maupun yang
teknikal gitu ya. Oke. Baik teknikal itu ya artinya ya teknis gitu. Oke. Nah, sehingga ya salah satunya ya termasuk soal sejauh apa misalnya partisipasi masyarakat Ya, terkait ya. dengan pembentukan Ini undang-undang juga yang ini, gitu disoroti ya. kemarin, partisipasi Ya, rakyat. karena itu saya sendiri secara pribadi lagi berencana ya mencanangkan dan mencoba menguji materikan kembali Aduh. undang-undang ini gitu. Tapi bukan substansinya, karena saya nggak Oke. keberatan pada soal substansi. Baik. Meskipun beberapa hal kemudian ya perlu kita diskusikan lebih lanjut ya. Aha. Tapi saya kira kalau kita membiasakan ya DPR dan pemerintah melakukan pembahasan undang-undang dengan model begini, ini akan merepotkan kita di masa yang akan datang. Oke. Karena ini udah kali kelima lah setidaknya model pembahasan undang-undang ini terjadi Oke. di rejim kedua pemerintahan Pak Jokowi. Dan kalaupun nanti ada Satu revisi undang-undang ya. Minerba, ya, satu undang-undang Minerba dibuat buru-buru, satu undang-undang Omnibus Law dibuat terburu-buru dan sudah dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Satu revisi undang-undang KPK dibuat diburu-buru gitu ya. Dan yang ini yang kemungkinan yang keempat adalah undang-undang IKN ini gitu. Oke. Jadi saya diskusi soal substansinya mungkin kita bisa berdebat panjang. Saya tidak dalam posisi menolak isinya gitu. Tapi model pemerintah dan Oke. DPR Dengan membuat kata undang-undang lain, yang cepat ini gitu. Ini menurut saya sangat Ya. menyesakkan kita. Mas di Rey, masa yang akan Anda soroti di sini adalah prosesnya, ya? Ya, Oke. ada dua. Oke. Pertama prosesnya, itu yang saya katakan saya sendiri sedang berencana untuk menggugat ini. Oke. Karena kalau kita membiasakan ini, nggak baik bagi Ya. penataan ya pembuatan rancangan undang-undang kita gitu. Tapi memang ada hal-hal yang harus kita diskusikan lebih serius lagi soal konten. Salah satu misalnya begini, Bung. Setelah undang-undang ini ditetapkan, mau tidak mau kita harus melirik lagi undang-undang Kementerian Negara dan undang-undang terkait dengan pemerintah daerah. Oke. Sebab di undang-undang pemerintah daerah ini, sebab ini ada 3 model yang sekarang yang dengan sendirinya berkembang. Misalnya soal struktur pemerintahan. Struktur pemerintahan kita sekarang, ada pemerintahan yang dipilih secara langsung, ada yang dipilih secara langsung tapi terjangkau seperti daerah istimewa Yogyakarta, tapi ada yang ditunjuk langsung oleh pemerintah selevel gubernur gitu. Nah, kalau dilihat dari aspek kedaerahannya, Oke. kita punya tiga model daerah sekarang. Satu daerah umum seperti provinsi di mana-mana kan kira-kira gitu ya. Satu apa yang kita sebut sebagai daerah istimewa, DKI Jakarta, Aceh dan juga Yogyakarta, dan satu lagi daerah otorita gitu. Jadi ada 3 gitu. Dan kalau kita lihat dari model hubungan pusat dan daerahnya, ini juga bisa beda-beda. Oke. Satu mandiri karena dia dipilih secara langsung oleh masyarakat gitu. Satunya di bawah kontrol berupa kontrol pusat karena dia otorita, dan satunya itu adalah di bawah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah yaitu gubernur kita yang sekarang ini. Jadi dengan sendirinya mau tidak mau dan harus gitu kita harus merevisi undang-undang Pemda dan undang-undang kementerian. Kenapa Oke. undang-undang kementerian? Karena undang-undang Jadi- kementerian itu sudah menetapkan jumlah menteri dan jumlah kursi untuk lembaga setingkat menteri. Oke. Karena saya ingat tadi misalnya kepala otoriter ini akan diangkat menjadi lembaga setingkat menteri. Baik. Dengan sendirinya kita harus berubah di pasal Bang Rey. di undang-undang kementerian Oke, gitu. nah baik. Kalau terkait penolakan ya, ini juga dari PKS sendiri menolak karena tadi kita di tengah pandemi pemborosan APBN juga yang di awal disebutkan hanya 19%, Ya, ya. baru-baru ini kembali lagi dalam naskah disebutkan 53%, tapi masih dianulir ya, katanya masih Ya. dalam pembahasan. Itu penolakan dari beberapa teman-teman kita ya, di luar sana. Nah, kalau terkait juga otorita yang nanti akan terbentuk di sana, disebutkan akan berpotensi otoriter karena gubernurnya ditunjuk langsung oleh presiden. Bagaimana Anda melihat ini? Nggak bisa disebut gubernur. Oke. Itu persoalan seperti yang saya sebutkan tadi. Ah. Dia itu yang saya sebut tadi, dia masuk dalam struktur apa dalam kelembagaan Oke. negara kita, masuk dalam struktur apa di dalam hubungannya dengan politik, masuk dalam struktur Anda hubungannya dalam struktur daerah kita gitu. Sebab kalau dia disebut misalnya provinsi, nggak provinsi. Oke. Faktanya dia tidak dipimpin gubernur tapi dipimpin kepala otorita kan. Kalau disebutkan dia misalnya otorita, nggak dikenal dalam sistem ketatanegaraan kita. Sebab sejak reformasi itu badan otorita dengan sendirinya sudah dibubarkan. Kan kita pernah juga punya lembaga otorita yang itu yang mengelola Batam dahulu kan kira-kira gitu. Jadi ini memang secara teknis ketatanegaraan ini bermasalah. Oke. Nah itu memang ininya. Sebab
Bang Rey Ya, dari tadi saya nyebutinnya begini, maksud saya masalah begini. semua Bang Rey ya. Ya, Banyak enggak, sekali celahnya ternyata. aturan di Oh, bawahnya, ya oke. kan. Tapi saya mau katakan begini, saya nggak mempersoalkan apakah nanti katakanlah pemimpin dalam bahasa yang umum dulu lah ya, Ya. karena kita nggak bisa menyebut dia gubernur ya, Aha. dan pasti di situ disebut dengan kepala otorita kan. Oke. Apakah ia akan dipilih oleh masyarakat atau dipilih oleh presiden, saya nggak mempersoalkannya. Tapi itu harus kita letakkan dalam struktur kelembagaan negara, Baik. dalam struktur kelembagaan politik, dalam struktur kelembagaan daerah kita, struktur kedaerahan kita. Itu Oke. yang saya mau katakan gitu. Baik. Nah, kalau bicara terkait pemborosan APBN, ini juga yang menjadi sorotan banyak pihak di tengah Ya. pandemi di awal bahwa tidak akan membebankan APBN hanya disebutkan 19%, lalu sekarang ada kabar di angka 53,5% dan juga ada skema bahkan kalau saya baca juga Sovereign Wealth Fund yang mengundang beberapa investor dari negara-negara asing. Bagaimana Anda melihat nantinya skema-skema ini ataupun rencana dari anggaran ini yang intinya tidak akan memberatkan Ya. APBN? Saya nggak terlalu menguasai soal tema ini, ya Mas ya. Ya. Tapi yang saya mau katakan begini, kalau kita mau membangun namanya ibu kota negara, ya memang harus dibiayai oleh negara, nggak bisa tidak. Oke. Gitu. Kecuali Anda mau bangun pusat bisnis, gitu ya. Anda mau bangun pusat kebudayaan, Anda mau bangun pusat intelek apa namanya itu ya, pendidikan gitu, Anda bisa bekerja sama dengan banyak orang. Oke. Tapi kalau yang namanya ibu kota negara, ya harus dibiayai oleh negara. Gitu kira-kira. Ya. Oleh karena itu kalau ya dibebankan ke APBN, Oke. ya bagi saya itu tidak ada lagi pilihan. Memang dia Oke. harus sedia gitu. Apalagi kalau dipakai dengan utang gitu. Nah, cuman tentu saja pertanyaannya, apakah pengalokasian dana sebesar 56,sekian% itu sekarang tepat atau tidak? Nah, itu pertanyaan memang gitu. Ya. Tapi kalau sumbernya harus APBN, ya nggak ada pilihan. Ini proyek ibu kota negara loh ya. Oke. Sama seperti kita membangun kantor apa namanya itu istana negara, ya nggak mungkin Anda membangun istana negara dengan biaya utang kan kira-kira Dan gitu. Dibiayai oleh swasta, ya gitu. 53% sekian itu di tengah pandemi itu angka yang Itu persoalan. Jadi yang saya Oke. mau katakan, prinsipnya bahwa ibu kota negara itu dibangun oleh uang negara, ya itu harus terjadi. Itulah pilihannya Oke. gitu. Bang Tapi Rey, apakah itu dilakukan sekarang? Nah, itu diskusinya. Satu gitu. sebelum kita tutup ini segmen ini, Anda menyebutkan di awal ini Jokowi, ambisi Jokowi, legasinya Ya, Jokowi. ya, Mengapa Pak Jokowi sebegitu berambisinya mengeluarkan ya legasinya ini? Karena kalau Iya, kita bicara karena pindah ini pemerintahan kan sebenarnya Indonesia pernah pindah pemerintahan di beberapa kota ya, Ya. bukan ibu kota ya. Nah, ini ibu kota yang dipindahkan. Iya, Ada apa iya. di balik ini? Oh, banyak sekali ininya target politisnya menurut saya sih. Tapi Oke. yang paling menurut saya itu bukan substantif, tapi yang paling urgen itu adalah ibu kota Nusantara itu sepanjang ia ada akan selalu dikaitkan dengan Pak Jokowi. Oke. itu kan luar biasa Iya. ya kan. Setiap Oke. Anda menyebut ibu kota negara, di sampingnya pas ada ibu. Sama seperti kita menyebut proklamasi 45, Iya, pasti yang terbayang adalah Soekarno Hatta. Hatta. Gitu loh kira-kira. Oke. Jadi kalau kita menyebut ibu kota negara Nusantara, Siapa di sampingnya gitu ya? itu adalah Oke, Jokowi. Jokowi. Itulah kira-kira. Oke, Bang Rey, terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat untuk kita semua. Siap. Rey Yuk. Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia 5 Indonesia. Dan kami lanjutkan setelah jeda berikut, tetap bersama kami di MNC News Now.